Terus saya ketemu Pani. Di situ saya lihat nih, ini Pantai Indah Kapuk, dia mau bangun jalan tolnya aja 18T. Valuasi perusahaannya cuma 1T waktu itu. Wah, ini under value nih. Nggak mungkin dong rumahnya lebih murah daripada jalan tolnya. Dari situ saya all in. Lahannya segede gini, rame kayak gini, 1T. Nggak mungkin. Kalau saya ada 1T pasti saya udah dorong 1T gitu loh. Nggak mungkin. Jadi dari situ puluhan miliar itu saya dorong semaksimal mungkin. Jangan-jangan karena Andre yang beli terus jadi harganya naik gitu? Enggak, justru bukan you yang membawa naik dia. Enggak, waktu itu saya belinya dikit-dikit, justru saya nggak mau dia naik karena saya lagi kumpulin. Jadi sehari itu mungkin cuma bisa kebeli 500 juta. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari yang very spesial ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, investor muda ya. Ini kena Trump tarif ini kan, saham-saham juga pada gejolak ya. Jadi saya khusus meminta sosok yang sangat sibuk luar biasa untuk bisa datang, dan ini luar biasa sekali untuk Sobat Sukses. Namanya pasti nggak asing ya. Investasi dari 1 miliar dalam waktu 5 tahun bisa menjadi di atas 500 miliar. Itu luar biasa sekali ya. Yaitu siapa dia? Sudah tahu ya. Andri Hakim. Wah, thank you Pak Hermanto. Ini saya paling suka sama Pak Hermanto nih. Semangatnya luar biasa. Bahkan kalau malam aja semangat pagi terus ya Pak Hermanto. Semangatnya pagi. Harus semangat pagi terus. Semangat pagi terus. Makanya saya sempat nanya, Pak Hermanto ini udah malam, kenapa semangatnya pagi? Biar tetap bersemangat ya. Tetap semangat pagi walaupun udah apalagi malam ya. Kena tarif Trump ini mungkin banyak yang bonyok. Termasuk saya juga bonyok. Yuk bonyok masih untung gitu. Iya, masih untung. Dan luar biasa sekali. Luar biasa. Sebelumnya tadi saya sempat hitung-hitung. Wow, 1 miliar kalau jadi 500 miliar itu CAGR dalam 5 tahun itu 246%. Iya. Wow, benar. Luar biasa. Ini mungkin the highest in the world kali. Iya benar sih, benar. Gak hanya di Indonesia ini, mungkin di dunia ini record ya. Cuman mungkin dulu uangnya kecil jadi cepet ya gulungnya ya. Sekarang uangnya mulai gede, mulai pelan lah. Mulai lebih pelan. Ya, soalnya kalau saya lihat Warren Buffett juga awal-awal dia kenceng ya. Iya. Kayak bisa 100%, terus lama-lama dia makin pelan gitu. Iya. Tapi saya lihat dari pertemuan ini dengan Andre ini, saya rasa nggak akan pelan ini. Amin. Masih ngejos. Amin. Karena kalau Warren Buffett sekarang kan sudah berapa triliun ya? Mungkin ratusan triliun. Ribuan dong. Oh ya mungkin ya. Ribuan triliun. Dia sudah ratusan billion US dollar kan? Iya, benar. Bisa 200, 2000 triliun lebih, 2-3 ribu. Bisa, benar. Jadi ya memang dengan size segitu pasti akan agak menurun ya secara persentage. Tapi dia masih double digit tuh. Hebatnya itu dia nggak kena tarif Trump. Semua turun dia masih stay gitu loh. Iya, bahkan dia udah cash out duluan, dia udah jual Apple-nya dulu gitu loh. Padahal di usia yang sudah 90-an 95-an ya. 90 benar. Wah, hebat itu inspirasi saya lah si Warren Buffett. Dan dia mulai menjadi bilioner itu juga di usia 50-an benar. Iya, jadi di usia masih di bawah 50 belum terlalu terdengar. Dia $1 juta aja di umur 35-an ya. Iya benar. Makanya, saya juga pelajarin tuh. Bener. Makanya you ini melebihi nih. Ya, semoga. Kalau dengan usia yang sama sudah melebihi gitu ya. Iya. Dan bener. Indonesia kan juga salah satu negara yang pertumbuhannya amazing. Bener. Kita tidak kena resesi ya. Ini banyak orang yang ngomong-ngomong selalu negatif. Saya ngomong, aduh, kita itu dilahirkan di Indonesia itu harus bersyukur. Kita lahir di waktu dan tempat yang luar biasa. Iya. Karena kalau di luar persaingannya juga lebih susah lagi ya, lebih ketat lagi ya. Kayak makanya ini harus diaminin dan tetap harus berpikir positif untuk supaya bisa berkarya. Benar. Kalau negatif, aduh pesimis terus negatif, semua disalahin terus dia nggak ngapa-ngapain. Iya, komplain keadaan terus gitu ya. Komplain terus. Bener. Semua aja dikomplain. Bener, nanti kalau ada orang sukses juga, itu kan dari orang tua. Iya. Itu kan dari itu. Saya sering juga kena hujatan kayak gitu. Iya. Ini mah dimodalin orang tua. Padahal saya nggak dimodalin juga, tetap aja digituin. Ini modal orang tua nih. Nggak, karena dia mau supaya diri sendiri nggak bersalah. Iya. Dan tidak melakukan apa-apa celakanya. Benar. Orang Indonesia emang selalu
cari aja gitu, Iya. cari-carilah Ya, nggak mungkin berubah lah. Kalau sifat dia begitu nggak mungkin berubah. Bener. Nggak bisa jadi sosok yang memang bisa successful ya. Iya. Iya. Nah ini saya ingin tahu waktu Andre awal mungkin dari lulus sekolah ya. Yuk boleh. ambil kuliahnya jurusan apa ya? Saya kuliahnya sebenarnya cuman entrepreneur sama marketing. Entrepreneur marketing di Iya, Amerika. Di waktu Amerika itu. sampai Oke. S2 saya. Itu semua memang didukung oleh orang tua ya. Orang tua, dimodalin orang tua memang. Nggak kerja ya di Amerika ya. Kerjanya cuman iseng-iseng doang lah di sekolah. Enggak, tapi bukan untuk biayai sekolahnya kan enggak. Enggak. Berarti Jadi kalau di you termasuk bersyukur privilege lah ya. lah ya. Kalau jadi kalau orang tanya ada privilege nggak ya? Privilege itu saya pendidikan. Iya. Gitu, Padahal tahun privilege berapa itu pendidikan. you? Itu saya lulus 2012. Oke. 2012 Iya. berarti saya masuk ke Amerika itu sekitar 2006 ya. Iya. 2008 lah, 2008-an lah. Oke. Saya sekitar 5 tahunan lah di Iya. Amerika. Jadi setelah lulus langsung bekerja. Setelah lulus saya langsung balik ke Indonesia Nah ya, langsung bekerja sama papa. sama papa. Karena papa bilang, udah jangan kerja di Amerika gitu loh. Balik sini bantu papa gitu loh. Oke. Tapi cuman bertahan 3 bulan. Oh, 3 bulan 3 saja. bulan karena cekcok gitu loh, nggak cocok gitu loh. Oh. Tapi saya admit dulu juga mungkin saya masih muda gitu ya, menggebu-gebu gitu loh. Saya mau pakainya sistem di Amerika. Kadang Oke. sekarang saya pelajarin tuh nggak semua sistem yang dari Amerika itu bisa diterapkan di Indonesia Oh. gitu. Jadi ya waktu itu sempat cekcok, akhirnya udahlah saya mau bisnis sendiri gitu loh. Iya. Saya merasa saya bisa bisnis sendiri gitu loh, kan kayak pede ya. Iya, iya. Dan Ya udah, Andre waktu akhirnya di bisa Amerika nggak pernah invest saham atau sudah invest? Belum pernah. Enggak. Jadi nggak mengenal dunia saham Enggak, masih. saya juga nggak nyangka saya jadi investor saham itu nggak pernah kepikiran dulu. Oke. Dulu Kalau- pikirannya bisnis lah. Oke. Karena Bisnis. papa juga bisnis, Bisnis. ya. Dia punya betul. bank ya. Punya bank. Punya industri bank, punya tambang. tambang, ya punya financing. Oh, banyak ya usahanya ya. Ya rata-rata di keuangan sih yang dia suka ya, oke. financing. Nah, Andre berapa saudara? Saya sebenarnya empat bersaudara. Iya. Heeh. Tapi ya ada saudara tiri juga ada lah, saudara Oh, tiri saudara tiri berapa? tiga. Oh, 3. Saudara tiri Berarti 3. 7 ya saudaranya? 7, benar. Oh. Lakinya? Lakinya 2. Oh, 2. Saya sama ada saudara tiri saya 1. Oke. Heeh. Jadi, you bekerja sama papa berarti cuma 3 bulan aja? 3 bulan. Oh. 3 bulan udah gitu saya minta modal. Pah, minta modal deh. Saya daripada ini saya mau coba bisnis sendiri gitu loh. Oke, oke. Saya mau jalanin dulu alat berat. Nggak dikasih modal. Lu pikir lu dari Amerika lulus langsung ke Indonesia bisa sukses? Gue mau lihat pasti lu nggak bisa sukses. Kalau bisa sukses gue potong nih kuping sama kepala gue taruh di meja. Oh iya. Kayak gitu. Papa saya keras soalnya, keras. Nggak bakal lu sukses, pasti lu ditipu orang gitu loh. Ya, ya, Gitu ya. loh. Bisnis itu pakai otak, bukan pakai modal. Oke, Gitu. Soalnya oke. dia bilang dulu dia juga dari Pulau Belitung ya, Ya. pulau kecil. Ya, mulai dari nol Dari ya? nol juga. Bahkan dia memang- bilang dia sekolahnya lulusan SD, sekolah dagang. Gitu. Nggak ada lulusan Ya, ya. kuliah gitu nggak ada. Ya, ya. Jadi dia bilang ya modal berani aja gitu loh, Oke. jalan dulu gitu. Ya, ya. Jadi nggak dimodalin. Jadi dari situ ya udahlah saya tetap keluar cari modal sana sini lah. Oke. Bisa juga akhirnya, bisa juga. Jadi waktu Andre bantu papa itu di satu perusahaan? Di satu itu di perusahaan. bank? Saya bukan di bank, saya dulu awalnya di motornya. Jadi papa juga ada bisnis motor, Ya. impor motor Cina. Oke. Terus udah gitu, itu cuman jalan kayak sebulan, udah gitu 2 bulan berikutnya saya di tambang. Oh, di tambang. Dan itu Andre bekerja dengan saudara tiri juga? Iya. Dua-duanya? Saudara tiri. Atau tiga-tiganya itu? Dulu satu. Yang 2 itu di bidang yang lain lagi. Jadi Oke. masing-masing itu dikasih bidangnya beda-beda. Beda-beda. Dan Beda-beda. Andre nyoba waktu di sepeda juga sama saudara tiri kan? Iya, Waktu betul. di tambang juga sama saudara tiri Saudara kan? tiri, betul. Mungkin ini yang buat you juga nggak nyaman Nggak kali ya. nyaman. Jadi kan kayak banyak politiknya gitu loh. Kan mereka udah lama kerja, you masih baru kan? Baru, ya betul. Ya pasti betul. itu membuat Konflik. ya Tapi agak saya sempat konflik. akhirnya balik kerja lagi. Setelah saya bisnis sendiri, Oh, you habis keluar? keluar bisnis sendiri nih. Ya. Bisnis sendiri Karena sampai nggak dikasih modal tapinya. nggak dikasih modal. Ah. Nggak dikasih modal, saya bisnis sendiri. Dari gaji yang selama you bekerja itu, you pakainya. Enggak, saya dulu dari Amerika saya udah suka jualan di Amazon.
Oke. Gitu. Saya jualan, saya suka beli barang dari Hong Kong, Heeh. saya jual di Amazon gitu loh. Sudah ada jiwa Udah bisnis ada, ya? iya udah ada modal lah. Kayak dulu kayak 500 juta masih ada lah. Oke. 500 juta ada lah. Ya itu yang dibuat kerja. Saya buat modal ya buat beli alat berat. Oh, kerja alat berat. Iya, saya bisnis sendiri alat berat. Oke. Disewa-sewakan. Sewain, karena dulu saya dengar tuh alat berat tuh sewanya sejam tuh 300.000. Oh, berarti ke perusahaan-perusahaan batu bara atau Enggak batu bara, saya Tambang. dulu ke tambang ini apa? Timah. Oh, Karena di timah. Belitung kan. Ya, Di ya. Bangka Belitung. Jadi kebanyakan saya sewain ke tambang timah. Hmm. Terus keluar kebijakan tambang timah itu harus bangun smelter. Oke. Jadinya banyak tambang timah tutup. Akhirnya saya juga terdampak juga. Oh. Saya terdampak, saya jual alat beratnya. Oke. Saya bisnis yang lain lagi. Terus saya Oke. coba bisnis kedua itu komoditi. Ya. Saya beli lada. Oke. Karena saya Import. dengar, hah? Import lada. Enggak import lada. Saya beli dari Sulawesi di satu daerah namanya Luwu Timur. Oke. Lalu saya jual di pasar di Jakarta. Oh. Itu bisa dapat margin 3-5% lah. Oke. Itu sekali Kecil pengiriman. loh. Kecil. Resikonya Cuma dulu, besar. bener. Dulu kan namanya muda belum ngerti ya. Belum ngerti resiko gitu. Udah coba aja lumayan nih kalau saya bisa berapa kali pengiriman 5% kan lumayan. Shipmentnya terlambat rusak. Nah, itu bener. Belum ngerti sampai sana gitu loh. Nah, terus akhirnya ngalami rugi. Akhirnya ada shipment yang terakhir rugi. Benar itu saya alamin. Jadi pertamanya tuh untung, kena yang terakhir rugi, habis keuntungan yang dari awal. Iya. Tuh, nah dari situ saya sembari masih impor barang-barang dari Cina lah. Oh. Nah tiba-tiba si papa telepon, itu saya umur 25, saya lulus dari Amerika umur 21. Nah. Umur 25 si papa telepon lagi nih. Padahal udah lama nggak ngomong. Ya, Tiba ya. dia telepon, Andri, udah nih kamu sambil bantu-bantulah. Ada satu direktur keluar gitu loh. Kamu bantu papa lah Ditambang itu. di tambang gitu Oke. loh. Jadi pas masuk saya udah di briefing dulu. Pokoknya semua anak udah ada bagiannya masing-masing. Si ini di bank, si ini di finance. Kamu di tambang pokoknya. Gitu loh. Kamu di tambang ya udah kamu fokus di tambang. Kamu nggak boleh ke yang lain-lain. Kamu nggak boleh ke bank, nggak boleh ke finance. Ya udah di tambang gitu. Jadi dari situ saya fokus di tambang. Oke. Itu mungkin sekitar ada kali ya. Itu saya mungkin dari Loh, padahal selama you bekerja sendiri itu enggak pernah ketemu sama papa. jarang ya, ketemu di rumah doang. tapi jarang. Ketemu tapi jarang. Dan enggak pernah bahas pekerjaan. Nggak pernah bahas. Tapi berarti papa taunya dari you punya mama dong. Iya, dari mama. Mama yang ngomong ke mama, papa. Ya, mungkin mama ngomong, "Ini anak kok nggak dikasih uang, hidup juga gitu ya." Saya nggak pernah minta uang loh. Iya, iya. Jadi sejak keluar itu saya nggak pernah minta Tapi uang. kelihatan lagi. you rajin sekali kalau kerja pun all out ini. Iya, niat. Iya niat. toh? Iya. Waktu itu soalnya nggak ada uang. Kalau nggak ada uang lebih all out. Loh, Lebih iya niat sekarang gitu. ada uang juga all out itu. Saya minta, Andre ketemu besok pagi bisa jam 6, jam 3 aja bisa. Waduh, Kan udah terbiasa gitu. Iya, iya. Ya, jadi iya. dari situ ya udah saya ditambang deh. Iya, iya. Ya tapi saya tahu lah dari jawaban WA, jawaban apa, wah ini luar biasa ya. Harus. Kalau orang yang biasa-biasa nggak begitu. harus dong. Iya, Kalau iya. diminta 100% Nah harus itu kita mungkin kasih mama 100%. juga ngomong ke papa, ini Ada. anak luar biasa loh, kenapa you nggak bantu you aja gitu. Jadi mungkin terus you Nggak tahu ditelepon ya, gitu ya. Mungkin. Jadi Terus selama ditelepon. berapa tahun lagi ditambang itu? Saya dari 23 24 kali. Jadi mungkin saya sampai 29 ya. Oh itu Sampai rodok lama 29. itu berarti? Lumayan lama. Berarti you nggak ada saudara tiri di Lumayan sana? lama. Nah, tiba-tiba banknya dijual. Oke. Bank kita dijual. You nggak pernah ke bank sama sekali? Nggak sebelumnya? boleh. Oke. Karena sebenarnya saya sukanya uang. Padahal banknya kan TBK itu ya? Iya. Saya sukanya uang tapi nggak dikasih. Oke. Pokoknya kamu cuma boleh di tambang sama lagi mau bikin hotel tadinya. Oke. Jadi cuma tambang sama hotel gitu loh. Oh. Nah tiba-tiba Banknya dijual. Banknya dijual. Jadi saudara tiri saya dimasukin juga ke tambang. Oh. Disitulah mulai ribut tuh, mulai bentrok gitu loh. Oh iya. Saya ada perintahin ke karyawan bawah. Dua pimpinan begini, gitu iya, ya? di situ juga perintahinnya begini, bentrok gitu loh, Iya. bentrok terus. Jadi banyak Iya. politik. Dari situ saya mutusin, udah deh kayaknya Ya. resign lah.
Oke, Gitu. oke. Dari situ. Oh, tapi waktu banknya dijual itu, you juga banyak tahu mengenai Keuangan. keuangan. Betul. You boleh waktu itu. Karena sering ikut. denger kan, sering kayak pergi Oke. makan, pergi meeting bareng gitu loh. You diajak ya. Diajak. Jadi saya Iya. denger-denger jadi kayak ngerti gitu loh. Kayak peraturan bank kecil itu harus ada modalnya tuh 1T. Tahun depan dinaikin jadi 2T. Itu saya sering Iya, dengar, iya, saya jadi iya. tahu gitu loh. Oke. Walaupun nggak di bank tapi sering denger gitu loh. You decision waktu mulai invest saham itu di usia berapanya? Itu saya di umur itu tahun 2018 saya mulai ke saham. 18. Jadi papa itu perusahaan sebenarnya TBK tuh 2. Oh. Cuman dia nggak ngerti saham. Oh. Jadi sahamnya didiemin aja gitu. Oke. Jadi ya rata-rata tidur. Valuasinya rendah. nggak liquid. Nggak liquid, tidur Satu sahamnya. bank, satunya apa ya? Tambang. Yang Oh, tambang itu tambangnya juga juga IPO. IPO juga. Itu tapi IPO salah timing. IPO tahun 1997. 98-nya kena krisis. Gitu. Di tahun 2000-an Itu masih delisting. banknya di IPO-in lagi. Kalau bank itu di tahun belum lama di IPO-nya. Oh, tujuannya Baru apa terus? Ya untuk pendanaan. Pendanaan awalnya, benar. Tapi kan nggak dapat kalau Dia cuman dapatnya ambil di awal doang. Oh, Pas listing, jual, dapat, udah gitu udah sisanya dia nggak maintain lagi. nggak di-maintain. Nggak maintain. Ya, Nah, cuman di situ saya ketemu banyak teman-teman papa saya itu yang perusahaannya IPO. Dari situ saya ngerti saham tuh harus bisa dimainin, naik turun gitu loh. Oh, itu Dari di situ usia saya berapa ngerti. berarti? Itu saya usia 27 kali ya. 27. 27. Dari situ saya tahu saham itu bisa dimainin. Tapi Dari situ belum mulai invest saya ya? belajar. Mulai belajar, ya mulai duit-duit kecil gitu loh. Cuman begini lama-lama kayak udah ngerti gitu loh permainannya. Oke. Tuh baru saya invest itu sebenarnya belum lama di 2018. Di usia berapa itu? 2018 2928 ya. 2928. 28-an ya. dong? 28 29 You ya. 35 dong sekarang. Sekarang ya? 35. Berarti Sekarang 28-an. 35. Iya, Berarti waktu you 28-an. sudah keluar dari tambang itu ya? Enggak, itu masih Oh, you masih di tambang? masih di tambang sembari belajar. Oh. Awalnya tadinya kripto dulu. Oh, pernah ke kripto juga? Pernah. Oh. Zong abis. Zong. Karena kripto kalau udah turun nggak tahu kapan lagi naiknya kan. Kan nggak bisa lihat Kriptonya laporan bukan keuangan. Bitcoin. Ada Bitcoin dikit. Oh, campur-campur. Campur-campur. Dulu ada Doge juga. Ya dulu campur-campur lah belinya. Tapi Oke. semua kalau udah turun kan. Dulu kan kalau dulu belum tahu ya Bitcoin mau kemana nggak tahu gitu Iya, ya. iya. Gitu. Jadi udah zong gitu. Tapi itu yang membuat Andre semakin matang ya? Iya. Semakin belajar ya? Benar lah. Iya. Udah gitu ke saham. Terus kalau saya lihat saham itu bisa dinilai mahalnya di berapa, murahnya di berapa gitu loh. Di usia 28 itu ya? 28, benar. Nah, itu pernah rugi juga Mas Ian? Pernah. Nah, saya sebenarnya kalau orang tanya kayaknya dari saham sebenarnya bukan. Awal-awal saya kan suka impor ekspor tuh. Saya pas impor ekspor itu saya udah ada duit sekitar 1 sampai 3 M udah ada uang. Gitu loh. Nah, karena saya dulu bisnis 2 M saya taruh buat inventory barang. Nah, 1 M itu saya ada cash. Oke. Nah, 1 M cash ini yang saya masukin ke saham. Itu waktu usia 30? Itu di 2020. Iya. Iya, 2020 Iya, toh? benar. 30. Oh. Saya masukin 1 M. Tadinya udah untung, cuman masukin duit dulu, masuknya berarti 100 juta, Oh. 10 juta, 50 juta. Oke. Jadi di saham itu yang saya lihat tuh kalau kita masuk uangnya kecil, dapatnya kecil. Kalau mau dapat uangnya gede, harus masuknya gede. Oh. Gitu loh. Nah, dari situ udahlah saya punya uang Tapi kok 1 punya M. keberanian waktu itu? Keberaniannya karena papa saya suka banding-bandingin anaknya. Oh, oke. Suka bandingin. Dia setiap kali suka hina-hina gitu. Nggak tau lah anak ini mau kerja apalah. Gitu loh. Jadi saya terpacu. Itu saya hanya harus ke kaya. Andre atau juga ke saudara tiri? Ke sama anak yang cewek lain enggak. Juga enggak? Ke anak cowok rata-rata. Oh, saudara tiri yang cowok juga digituin? Iya. Sama? Iya. Gitu. Suka bandingin. Bahkan dia suka bandingin sama anak-anak konglomerat yang mana gitu. Suka bandingin. Anak ini mah jago bisa ini. Ya. Anak papa semua nggak bisa kerja gitu. Suka jelek-jelekin Iya. gitu. Jadi saya lebih haus Tapi gitu loh. Andre tahu nggak? Ya. Gara-gara papa omong gitu,
Andre terpacu. jadi terpacu, Iya. jadi tertantang, Betul. bisa menjadi Andre seperti sekarang. Betul, motivasi. Makanya saya kalau ditanya juga, kalau didik anak, sorry to say memang harus keras ya, harus keras. Bener. Tapi memang cara orang tua kan berbeda-beda ya. Iya. Kerasnya seperti Kadang apa? nggak tega. Tapi kan nggak mungkin orang tua itu nggak sayang anak. Iya. Pasti sayang, tapi memang caranya yang berbeda. Caranya benar. Jadi saya Saya merasa ini sering kali diceritain oleh papa saya. Papa ini waktu menjadi sangat miskin di tahun 60 ya, karena habis semua kan ya, karena PP 10 itu kan nggak boleh kerja. Terus? Itu kalau jalan, itu selalu menundukkan kepala, nggak berani ngelihat mukanya orang. Karena takut kalau ngelihat muka orang dikira mau pinjam uang. Iya. Jadi kalau you itu sudah miskin, nggak punya uang, itu lebih parah daripada sampah dia. Sampah masih diambil sama orang. Kita nggak lihat. Saya setuju. Nah itu sering diceritain ya. Dan papa saya hidupnya kan benar-benar irit, super irit. Jadi sampai pada saat mama saya kan jualan rombengan itu tahun 60-an ya. Jual rombengan itu pakaian-pakaian bekas dari tetangga dari mana. Itu suatu hari untung terus mama saya lihat anak-anaknya kan kasihan ya, masih anak-anak, suaminya juga cuma dikasih makan nasi jagung, kadang nasi nggak cukup dibubur supaya itu tapi kenyang. Pak Hermanto udah ada tuh? Saya belum lahir, belum lahir. Tapi saudara saya 4 sudah lahir. Terus ikannya teri, karena asin kan makin bisa sedikit, awet. kasih itu apa sayur-sayur, cuman itu aja tiap hari. Makan telur juga barang mewah lah, satu telur mungkin untuk satu keluarga lah. Jadi satu hari untung itu beli ayam, sama mama diopor. Nah itu tetangga kan rumahnya cuma 1 meter kali 9 meter, cuman pintu satu aja itu dibuka ya sudah di gang kandang ayam kan. Nah tetangga kan bau, kok biasanya nggak pernah bau masakan ini, kok baunya kok enak gitu. Datang masak apa? Opor ayam. Bisa nggak saya minta 1 potong? Dikasih tuh mama saya. Padahal nggak pernah makan ayam kan kita. Kasih 1 potong. Nah sisanya kita tunggu papa kerja kan ya. Papa kan ngetiak kayak hasil-hasil panen Polowijo di Singosari. Malam pulang bukannya papa senang loh. Dia ngelihat ayam itu, papa langsung ngomong, kita belum saatnya makan ayam. Nggak mau makan gitu. Jadi kita sekeluarga nggak makan, tapi itu menjadi satu pelajaran berharga. Kalau kita itu masih belum waktunya untuk bisa makan yang memang terlalu mewah, itu nggak mau papa. Saving. Jadi beli emas dimasukin kaleng terus. Iya. Nah satu cerita yang mungkin mirip sama papanya Andri ya. Pada saat buka toko cat tahun 62, itu saya sudah lahir. Buka toko cat itu juga tokonya sewa lahannya. Itu juga lahan gang di Wetan Pasar. 1,5 meter kali 13. Kayaknya saya ada lihat tuh di video YouTube Pak Hermanto kan ya. Itu papa saya nyewa itu. Terus catnya itu dari konsinyasi loh. Karena papa saya ini reputasinya dikenal jujur, dititipin ala importer, O2 importer untuk cat. Jadi papa saya jualan cat. Di depannya jualan paku-paku gitu. Asalnya papa saya kan dari Singosari, terus pindah ke buka toko di Wetan Pasar. Tetangga Singosari itu datang. Terus tetangga datang itu ya papa kan seneng dong, disapa dong. Tetangga itu tiba paku itu diangkat gini. Sui, kamu dodolan paku ini iso ta nguripi anak ambek bojomu? Terus bisa ta untuk kasih makan istri sama anak. Itu papa saya nggak mungkin lupa itu. Dia ngomong, aku nggak minjem, nggak utang, bisa dihina seperti itu loh. Kerjaan saya itu bisa dihina seperti itu. Papa mau membuktikan kalau dia bisa sukses gitu. Nah, sama, saya juga mau buktikan gitu loh. Itu saya mau buktikan. Satu apa ya? Hinaan tapi menjadi motivasi. Satu pecut. Betul. Supaya bekerjanya itu semakin giat dan semakin luar biasa. Dulu cita-cita saya sebenarnya satu. Karena kan saya benci banget ya sama papa saya karena dihina terus ya. Saking bencinya nih. Saya one day saya harus Chinese New Year, mobil saya sebelah harus lebih mahal daripada mobil dia. Cita-cita saya cuma satu itu doang sebenarnya. Gitu ya. Terus kan papa saya sebenarnya udah lebih tua dari saya ya. Bedanya lumayan jauh lah, beda 40 tahun. Saya takut tuh, saya belum sempat membuktikan diri saya, dia nggak ada gitu loh. Jadi makanya saya harus kerja keras, cepet-cepet sukses.
pokoknya di Chinese New Year mobil saya sebelah harus lebih mahal dari mobil dia gitu loh. Karena sering dihina sama dia gitu loh. Ya tapi sekarang turns out mobil saya berhasil lebih mahal. Buktikan dalam waktu berapa tahun? Saya di umur 32, 33 lah ya. Jadi kalau orang 3 tanya, tahun ya? Waktu itu 3 tahun ya? Iya, saya di umur 33. Setelah bekerja 3 tahun itu ya? ya? Setelah investasi yang saham 1M itu? Betul. Jadi makanya kalau orang tanya, penting gak sih beli sports car, mobil mewah? Mungkin kalau orang lain gak penting, kalau buat saya penting. Karena saya harus menunjukkan ini kayak piala saya gitu loh. Karena papa kan naiknya S-Class gitu ya. Kalau saya, walaupun saya misalnya sukses nih, tapi saya gak kasih lihat pialanya gitu, trofinya, kan tetap aja bohong aja lo, cuma ngomong aja gitu loh. Jadi saya harus buktikan gitu loh. Iya. Nah tapi sejak itu perlakuan papa lebih berbeda. Udah beda? Beda, lebih dipandang kalau saya ngomong, kalau saya ini didengerin. Jadi makanya saya setuju sama quote Jack Ma ya. Kalau kita bukan siapa-siapa, kita mau kasih nasihat apapun, sebagus apapun gak bakal didengar. Tapi kalau kita udah jadi orang gitu ya, kita asal ngomong aja didengar gitu loh. Seperti itu. Jadi ya itulah, jadi sekarang lebih didengerin lah. Tapi itu memang karena omongan papa yang sangat keras ya? Keras dulu. Kalau saya misalnya makan nih ya, makan rame-rame, saya nggak boleh ngomong. Udah kamu belum jadi siapa-siapa, kamu diem denger aja. Nggak usah kasih pendapat, denger aja. Jadi saya sakit hati kan gitu loh. Saya cuma tiap kali duduk, nggak boleh kasih pendapat gitu loh. Anak yang lain boleh kasih pendapat, saya cuma nggak boleh, cuma ngikut doang gitu loh. Nah tapi sekarang saya udah buktikan, saya lebih kaya dari anak yang lain gitu loh. Berarti sudah berhasil ya? lah, berhasil. Sudah sering ngomong ini kalau makan bersama ini. Iya, bahkan sekarang dia yang telepon saya, dia yang nyari saya terus. Saudara-saudara yang lain juga? Enggak, saudara papa. Jadi memang mereka masih bantu papa semua ya? Masih bantu papa. Jadi menurut saya trust itu ya, kepercayaan itu tuh nggak bisa dikasih. Kepercayaan itu trust harus cannot be given. Trust you have to earn it. Kita harus capai sendiri kepercayaan gitu. Jadi dengan kita tunjukin kita berhasil, otomatis dia percaya sendiri sih. Dia nanya-nanya sendiri gitu. Nah dari uang 1M itu pertama kali Andre investnya saham apa itu? Invest saya di 5 dulu. Ada 5 saham itu, ada Arto, BCA, BRPT, ada Gia, satu lagi INKP. Gia Garuda. Rugi dong itu. Rugi bener. Jadi nggak langsung untung ya kalau orang tanya apakah investasi saham langsung itu. Enggak. Arto, you berani itu Arto. Dulu Arto itu murah. masih belum bank digital loh itu. Belum. Masih satu bank kecil dari Bandung. Cuman saya udah denger rumornya dia mau diakuisisi. You udah berani di Arto. Beli. Nah, terus di April sama nih kayak di April bulan ini nih market crash, Covid. Jadi uang 1M-nya itu? Tinggal sisa 500 juta. Sisa 500. Iya, tapi Artonya masih ada di situ Artonya? Masih ada. Nggak you jual? Nggak saya jual. Nah itu saya mau buktiin papa saya supaya kaya, bukannya kaya malah miskin. Malah miskin gitu. Terus? Cuman waktu itu kan saya bisnis ekspor impor, ada bisnis sendiri ekspor impor ya. Masih. Dulu saya impor macem-macem lah, masker, sedotan, ban yang buat berenang, macem-macem lah, aneh-aneh lah saya impor barang-barang aneh-aneh. Iya. Terus dari situ ya udah, saya kan tutup lockdown, Cina lockdown. Saya pikir kena Covid ya? Kena Covid, ekspor impor juga nggak bisa jalan nih. Udah saya lanjutin aja di saham, 500 juta ini saya gulung. Saham-saham tadi sisa kayak stok yang 2M-nya itu? Apa? You kan ada sisa stok 2M. Mati, nggak bisa jual, kan Covid. Itu mati itu? Mati. Nggak bisa jadi uang? Nggak bisa. Saya dulu impor masker, banyak masker. Loh, masker kan laku kalau masker? Awal-awal laku. Pas terakhir harganya turun terus. Kan dulu masker satu kotak sempat 300.000, 500.000, turun terus jadi 200.000, udah jadi terakhir kan tinggal sisa 50.000-an. Jadi nggak terjual? Cuci, jual sebagian buang. Gitu, jadi mati barang mati. Jadi you fokus di saham? Di saham, tinggal pakai cash yang ada itu 1M itu. Berarti yang menguntungkan Arto dong itu kalau saya lihat tadi dari Betul. Saham-saham itu. Waktu itu Arto mau melakukan right issue. Saya kan nggak ada uang buat tebus right issue-nya. Saya jual saham yang lain, saya buat beli di Arto. Jadi full di Arto? Full di Arto. 500 itu? Hampir 500. Artonya terbang.
Pak Hermanto. Average saya tadinya di atas udah rugi jadi untung. Tiba-tiba untung 600 juta. 1M 100. Jadi iya, enggak jadi dari rugi ya jadi 1M 100, betul. Jadi 1M 100. Wah, bisa kaya nih, langsung di situ muncul motivasinya. Dari situ udah gulungin terus. Arto itu akhirnya setelah saya tebus right issue itu average-nya jadi 400. Kalau nunggu Artonya sampai tinggi kan you nggak gulung dong, tetap dipegang terus. Pegang terus. Nggak dijual. Nggak dijual. Saya cuma jual sedikit, 10%. 10%-nya saya pakai trading limit, margin. Trading, tapi duit kecil, trading 100 juta gitu loh. Nggak untung dong itu? Untung. Itu juga untung? Waktu itu COVID kan, masuk saham apa aja untung gitu loh. Semua saham kan lagi bullish ya. Saya masuk saham apa aja dulu untung terus. Yeah. Nah itu average Arto saya kan 400 perak. Dia terbang itu sampai 19.000. Wih. Saya jualnya tapi nggak di 19.000, saya jual di 15.000. Wih, udah 35 Iya, kalian. saya untung belasan miliar di satu itu. Nah, terus udah gitu. Itu tahun pertama itu berarti ya? Tahun kedua ya? Tahun kedua. Itu di 2021 lah. 2021. Nah, terus saya jual sebagian Arto saya jual sekitar 3M. Saya masukin ke saham papa saya. Karena papa saya jual. Bank. Iya, BBHI itu. Itu masih murah juga waktu itu? Waktu murah. Waktu itu dia jual ke Chairul Tanjung, udah dijual. Saya merasa, masa sih dijual ke market nggak jadi apa-apa? Saya beli di market. Jadi udah dijual dulu baru saya beli. Berarti you belinya harga di atas papa jual dong? Iya, di atas papa jual. Papa jual tuh di 149 ya. Saya beli tuh di 177. Beda dikit. Ya, saya beli setelah dijual baru saya beli. You waktu sudah untung belasan miliar itu papa sudah tahu toh? Udah tahu. You nggak dilibatin waktu di. Tapi dia selalu bilangin, alah saham nggak bisa tahan lama, nanti juga turun kamu rugi. Gitu. Dia orangnya keras, dia orangnya nggak mau kalah. Orangnya nggak mau kalah gitu loh. Okay. Bahkan kalau saya udah beli sports car aja, dia bilang beli mobil cepet-cepet mau kemana sih di Jakarta macet gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya puas, saya lebih bagus mobilnya. Gitu. Nah kedua itu saya beli di BBHI. 177. Terus sahamnya terbang jadi itu all di BBHI atau 3M, masuk 3M doang. yang 7M-nya di Arto itu masih? Di Arto masih. Nah 3M ini jadi belasan miliar lagi Pak Hermanto. Gitu. Jadi dari dua saham ini saya udah hampir 30-an M. Gitu. Terus akhirnya saya jual di 2023 ya. 2023 saya jual dua-duanya. Terus pas saya jual, saya ketemu Pani. Nah, saya ada penyesalan di BBHI. Seandainya dulu BBHI saya masuknya uangnya belasan miliar full, pasti saya dapat ratusan miliar gitu loh. Karena saya cuma masuk 3M, cuma jadi belasan miliar gitu. Nah, dari situ saya lihat nih, ini Pantai Indah Kapuk, dia mau bangun jalan tolnya aja 18T. Valuasi perusahaannya cuma 1T waktu itu. Wah, ini under value nih. Nggak mungkin dong rumahnya lebih murah daripada jalan tolnya. Dari situ saya all in. You nggak lihat land banknya berapa besar waktu itu? Saya sering makan di PIK. Saya sering muter-muter di PIK, makan di PIK. Saya lihat nggak mungkin nih lahannya segede gini, rame kayak gini, 1T. Nggak mungkin. Kalau saya ada 1T pasti saya udah dorong 1T gitu loh. Nggak mungkin. Jadi dari situ puluhan miliar itu saya dorong semaksimal mungkin. Tapi waktu itu Pani nggak liquid. Jadi saya bisa belinya dikit. Jangan-jangan karena Andre yang beli terus jadi harganya naik gitu? Enggak, justru bukan you yang membawa naik dia. Enggak, waktu itu saya belinya dikit-dikit, justru saya nggak mau dia naik karena saya lagi kumpulin. Jadi sehari itu mungkin cuma bisa kebeli 500 juta, besok 1M, 500 karena juta, 1M dan harganya masih murah waktu itu. Betul. Terus masih udah gitu ratusan. Waktu itu di harga sekarang itu sebenarnya di harga 700. Dia pernah stock split? Dia pernah right issue. Pernah right issue. Harganya dulu 12.000, gara-gara right issue balik ke 700 perak. Wow, right issue-nya besar banget. Gede banget, 1:32. Wih. Rasionya gede. Berarti jadi punya share kan juga kepotong habis? Kecil, tapi saya tebus semua.
Oh, you ikut nebus. Tebus, jadi harga saya dibawa lagi Oh, gitu loh. oke. Bahkan tebusnya aja dulu duitnya juga pas-pasan banget, Oh. udah benar mentok gitu loh. Oke. Jual sebagian buat tebus lagi. Oh, kalau yang nggak nebus-nebus nyesel dong Rugi. berarti. Kalau nggak tebus rugi. Habis tuh diambil Habis. mereka semua. Habis betul. Mm-mm. Dari situ karena saya udah ada pengalaman Arto red issue untung besar. BBHI red issue untung besar. Saya tahu ini pasti untung besar. Saya udah nggak mau nih masuknya sedikit-sedikit. Dari situ Karena udah dia saya all right in. issue untuk akuisisi lahan dong. Iya, betul. Buat akuisisi lahan saya yakin nih pasti jadi gede nih. Udah saya masuk puluhan miliar. Ternyata Apalagi kan nggak itu apa yang di pabrik kan kecil ya. kecil. sahamnya. Iya, kecil. Jadi nggak mungkin. Kecil. Iya, Waktu itu iya. saya telepon juga telepon. Tanya-tanya teman kan. Ini gimana saham Pani bagus gak? Properti nggak ada yang naik. Lihat aja semua properti, saham properti mati gitu loh. Nggak bakal kemana-mana. Terus saya bilang, wah saya udah terlanjur nih beli banyak. Sekarang udah belasan miliar gitu loh. Wah lu sih gila katanya. Itu nggak bakal bisa keluar. Tapi saya yakin setelah red issue pasti jadi liquid nih. Saya nggak dengerin, saya tetap beli terus. Beli terus. Iya, Sampai iya. puluhan miliar itu. Iya, iya. Terus itu nggak langsung untung. 6 bulan sahamnya tidur. Iya. Di bulan ke-6 dia setelah red issue terbang Pak Hermanto sahamnya. Oh, bukan you yang nerbangin ya? Bukan. You memang fokus mencari ini ya, backdoor listing ya? Iya, saya tuh selalu untung besar di You backdoor listing. lihat berita terus gitu ya? Betul. Sama yang terakhir kan kita di Karwe juga ya. Oh ya, KRW itu yang meratus ya? Iya, itu saya beli di harga 300 perak. Iya, itu ya you berani banget ya? Iya, Karena you 300 lihat perak. yang akuisisi meratus ya? Meratus. Padahal mau diapain sama meratus Belum you nggak tahu, sebenarnya belum tahu, masih spekulasi lah. Iya, iya. Terus tiba naik kan ke Ownernya juga nggak ngerti kenapa naik. naik ke 6.000 kan, tapi saya jual di 3.000. 20 kali loh itu Tetap ya? 20 kali. Tapi itu invest you juga puluhan miliar itu ya? Puluhan miliar. Jadi dapat Jangan-jangan juga lumayan. Andre itu yang bikin naik? Mungkin secara Karena nggak you beli sengaja terus ya. toh, you beli Nggak terus kan sengaja. akhirnya naik.